Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Pastinya semakin dahsyat dan luar biasa dalam Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengikuti ibadah online GPI Amunah Solo Baru, mari kita persiapkan hati kita dan berdoa supaya kita menerima berkat Tuhan melalui ibadah online minggu ini. Dan pada saat mendengarkan firman Tuhan, mari kita fokuskan diri kita dan mencatat firman Tuhan yang disampaikan. Dan jangan lupa kita lakukan, buktikan, dan bagikan firman Tuhan yang telah kita terima minggu ini. Selamat mengikuti ibadah online GES gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 16 mengatakan bahwa kita harus saling mendoakan satu sama lain. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kita harus saling mendukung dan mendoakan saudara-saudara kita. GES gereja kita memberikan kepedulian bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu dibantu dalam doa, dapat menghubungi GES Center dengan WhatsApp di nomor 081 22 6688 935. Tidak hanya mendapatkan bantuan doa, Bapak Ibu Saudara juga bisa sharing pengalaman dan kejadian selama pandemi COVID-19 saat ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan bantuan berupa informasi dan tips seputar COVID-19 juga dapat menghubungi GES Center. Setelah Bapak Ibu Saudara menghubungi GES Center, tim dari GES akan follow up melalui WhatsApp. Mari Bapak Ibu Saudara, hendaklah dalam hidup kita bersama saling mendukung dan membangun di dalam Tuhan. Shalom Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. 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 Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan berada, saat kita sama-sama menikmati ibadah online ini, kita percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas akan mengurapi dimanapun kita berada. Amin. Kita akan merasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Amin. Kita mengucap syukur sampai hari ini. Perlindungan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin Saudara. Amin. Yes. Mari saat ini kita satukan hati kita. Kita mau berdoa. Oh Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah yang mulia, Allah yang besar, Allah yang kami sembah, Allah yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai saat ini Tuhan, kami terus aman dalam pelindungan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Sampai hari ini berkat-berkat kemurahan-Mu terus Kau curahkan buat kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hari ini, saat kami ada di tempat kami masing-masing,
Saat kami bersama-sama menikmati ibadah online ini Tuhan, kami percaya bahwa hadirat-Mu ada di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Saat kami memuji, saat kami menyembah, saat kami meninggikan Kau Tuhan, kami rasakan kuasa pujian penyembahan itu menjamah kami semua Tuhan Yesus. Rumah kami dilawat penuh kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah kami juga terima kebenaran firman daripada-Mu Tuhan, sehingga kami percaya kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan kehidupan kami, membuat iman kami semakin kuat di dalam Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu, kami mau nyatakan keagungan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat semuanya. Dan biarlah yang percaya bahwa penyertaan Tuhan selama-lamanya sempurna, sama-sama katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan demi lagi itu Tuhan. Haleluya, Jesus. Kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Kami nyatakan kemuliaan-Mu Yesus. Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sampai selama-lamanya Tuhan kami nyatakan Kau Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Oh ya, terima kasih Yesus. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sebab layaklah kami sembah, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab sampai selama-lamanya Tuhan kami nyatakan kebesaran-Mu. Sampai selama-lamanya Tuhan kuasa-Mu ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya, Jesus. Mari umat Yesus, umat yang percaya dan dapat dipercaya menyatakan kebesaran Tuhan lebih lagi. Haleluya. Jesus, sungguh ajaib Kau Tuhan, sungguh mulia Kau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh dahsyat Kau Yesus. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus.
segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi nyatakan, layaklah Yesus, layaklah segala bangsa sujud kepadamu Yesus, sujud kepadamu Yesus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus. Nyatakan sama-sama, layak disembah. Biarlah segala bangsa sujud menyembah-Mu, karena Kau sajalah Allah yang layak kami sembah. Amin. Yesus Kristus Tuhan Allah kita, yang mau bersama-sama lebih lagi meninggikan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Bersorak kepada Tuhan. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kaulah batu karang kami yang teguh Tuhan, Kaulah kota benteng dan perisai kami. Mari nyatakan, Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Amin, amin Jesus. Yang menang kalahkan maut. Mari nyatakan iman kita saudaraku, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, 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 kekal mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Dahsyat berkuasa. Oh Yesus. Yesus Kaulah Tuhan, amin. Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan Yesus, sampai selama-lamanya Kau dahsyat dalam hidup kami. Haleluya. Mari umat Yesus.
Yesus kaulah Tuhan, Juru selamat dunia. Karena kami mau bersorak Tuhan, Kaulah Juru selamat hidup kami, Kau yang bangkit dan hidup Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh tak habis-habisnya kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami percaya rancangan-Mu akan indah pada waktunya. Haleluya. Jesus. Mari nyatakan sama-sama dengan iman kita. Agung dan perkasa, megah dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Dialah tempat perlindungan, kubu pertahanan, serukan dengan iman. Yesus Tuhan, Yesus agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tempat perlindungan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tempat perlindungan, dialah kubu pertahanan, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kaulah tempat perlindungan kami, Kaulah kubu pertahanan kami Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap tenang di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Mungkin saat ini Tuhan, setiap kejadian, setiap hal yang kami lewati, semua adalah seizin-Mu Tuhan Yesus. Tapi biarlah kami tetap tenang di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya Kau punya rencana yang indah, dan itu akan indah pada waktu-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap percaya bahwa Kau Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Mari saudaraku, dengan iman kita nyatakan lebih lagi.
tenanglah kini hatiku. Oh ya Yesus, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Terima kasih Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Yesus yang membimbing kita, saudaraku. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Saudaraku, bila mana saat ini Tuhan izinkan kita untuk beristirahat, mungkin saat ini kita mengalami sakit, saudara. Atau mungkin saat ini kita mengalami hal yang mungkin tidak seperti keinginan kita. Tapi biarlah saat ini kita percaya, saudaraku, bahwa Tuhan Allah Immanuel yang tak pernah tinggalkan kita, saudara. Saat kita berserah penuh hanya ke dalam tangan Tuhan, Dia akan lakukan bagiannya sempurna dalam kehidupan kita, saudara. Dia yang memegang erat tangan kita, saudara. Dia yang memegang teguh kehidupan kita, saudara. Sekalipun sedetik pun Dia tak pernah tinggalkan kita, saudaraku. Mari saat ini, dimanapun kita berada, mari kita rasakan hadirat-Nya. Mari kita rasakan bahwa Allah Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dia ada di dekat kita, saudara. Dia ada di samping kita. Oh Yesus, mari dengan iman kita nyatakan lebih lagi. Angkat kedua tangan kita, nyatakan, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sekali lagi nyatakan dengan iman kita, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hati kami, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sekali lagi dengan iman nyatakan, tenanglah, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang tak pernah tinggalkan kami, Kau Allah yang setia. Haleluya.
Tuhan pegang teguh kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kaulah tempat perlindungan kami Tuhan Yesus. Kaulah kubu pertahanan kami. Biarlah Tuhan kami percaya apapun yang kami alami, Kau Tuhan yang beserta kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya saat kami menyembah, tangan kuasa-Mu bekerja menjamah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, Kau hanya sejauh dari doa kami Tuhan Yesus. Amin. Dan Kau melakukan jauh dari apa yang kami doakan Tuhan. Amin. Jauh dari apa yang kami pikirkan, Kau sudah sediakan semuanya Tuhan Yesus. Biarlah kami tidak takut, kami tidak gentar, karena saat kami lemah, kuasa-Mu akan dinyatakan sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Mari dengan iman kita nyatakan bahwa Yesus yang kita sembah tidak pernah tinggalkan kita. Yesus mampu
besar Jemaat Emunah, senang sekali kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah kali ini, sekalipun lewat ibadah online. Tapi saya percaya tidak mengurangi kasih dan kuasa Tuhan melawat kita. Hari ini saya percaya kita masih bisa menikmati ibadah. Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena perlindungannya bagi setiap kita. Amin. Bapak Ibu, mari dalam kesempatan ini kita datang dengan hati yang haus lapar untuk bisa dilawat, berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, Kau melawat setiap kami dengan hadirat-Mu. Ketika kami tadi memuji, menyembah Tuhan, kami percaya hadirat-Mu sudah memenuhi kami dengan kasih Tuhan. Hadirat-Mu memerdekakan kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu firman-Mu juga menjamah kami, memerdekakan kami, menerobos hati kami. Kami rindu Tuhan, firman-Mu jadi jawaban bagi kami. Terima kasih, urapi kami supaya kami sungguh-sungguh beroleh pengertian lewat firman Tuhan dan semakin Tuhan berakar di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin, 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 amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita hari ini siapkan hati kita. Saya mendengar beberapa minggu ini Saudara tentang tema gereja kita, tentang cekatan. Saya juga mendengar khotbah dari Pak Hendra minggu pertama dan minggu kedua, dan juga Pak Herman di minggu ketiga. Saya sungguh diberkati tentang tema cekatan, Saudara ya. Saya percaya apa yang saya sampaikan ini setidaknya menambahkan sedikit atau melengkapi khotbah-khotbah yang sudah kita dengar sebelumnya, baik dari minggu pertama, kedua, dan ketiga. Dan mari kita izinkan firman ini mendapat tempat di tanah hati kita. Saya beri judul khotbah saya hari ini adalah Fast and Glorious, ya. Fast and Glorious, cepat dan mulia. Apa hubungannya, saudaraku, dengan tema sebelum-sebelumnya yang disampaikan? Saya percaya tema ini hanya menjadi sebuah esensi yang menjadi landasan, setidaknya memperbaharui pondasi kita tentang bagaimana kita hidup sebagai pribadi yang cekatan di dalam Tuhan. Kenapa saya berpikir tentang Fast and Glorious? Karena ternyata banyak orang punya skill hebat, banyak orang sangat ahli, mahir, bahkan mungkin terampil menguasai bidangnya, dan mereka mengerjakan tugas-tugas dengan excellent. Tapi saudaraku, ada hal-hal yang lain yang harus menjadi parameter kita di dalam Tuhan. Karena kalau tidak, kita bisa menabrak norma-norma tertentu. Kita bisa, saudaraku, melakukan hal-hal tertentu, bahkan mengerjakannya dengan baik, tetapi saudaraku itu bertentangan atau bertabrakan dengan kebenaran-kebenaran yang Tuhan mau. Nah, yang saya mau Bapak Ibu kita tangkap hari ini adalah bahwa kita boleh cekatan, tapi kita harus tetap menjadi pribadi yang mulia. Kita bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan excellent, dengan cepat, dengan cekatan. Tapi saudaraku, yang Tuhan mau di atas semuanya adalah bahwa kita tetap menjadi pribadi yang mulia dan terhormat. Haleluya. Nah, saya ingin mengawali firman Tuhan dari 2 ayat yang mengaitkannya tentang cekatan dan hormat atau mulia. Saudara ya, yang pertama saya mengambil dari firman Tuhan Amsal 22 ayat yang ke-29 berkata, "Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina." Saudara, sekali lagi, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saudara, kata cakap di sini dalam terjemahan bahasa Ibrani, dia pakai kata mahir. Saudara ya, mahir. Jadi ternyata kata mahir itu berasal dari kata Ibrani, saudara ya. Kata mahir dalam bahasa Ibrani itu artinya yang pertama adalah quick, cepat. Diligent, rajin. Hasty itu mengerjakan sesuatu dengan singkat, tergesa-gesa. Dan berikutnya adalah kata ready, siap. Jadi ayat ini bilang orang yang mahir, orang yang cekatan itu cepat, rajin, selalu mengerjakan dengan singkat, dan selalu siap dalam segala situasi,
untuk melakukan sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Ayat ini berkata dalam suratan Salomo, dia bukan menjadi orang yang biasa-biasa, dia akan menjadi orang yang termulia, orang terhormat. Kenapa terhormat? Dia berdiri di hadapan raja-raja. Kalau orang berdiri di hadapan raja-raja, itu berarti dia bukan orang sembarangan, saudara ya. Tidak ada orang bisa bertemu dengan raja atau orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan yang posisi tertinggi, saudaraku, dalam sebuah pemerintahan atau kerajaan, itu kalau bukan karena ada sebuah kredibilitas tertentu. Nah, ayat ini bilang orang yang cakap, saudara ya, bukan orang biasa, orang yang mahir-mahir, orang yang cekatan, orang yang menguasai. Karena saudaraku, Pak Hendra di minggu pertama menyampaikan bahwa kata saudaraku cekatan dalam kamus bahasa Indonesia adalah cepat dan mahir melakukan segala sesuatu. Saudara, saya percaya Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang cekatan supaya kita mendapat posisi yang mulia dan terhormat di mata manusia. Tetapi itu tidak cukup, Bapak Ibu. Kita tidak hanya sekedar saudaraku mulia di hadapan atau terhormat di hadapan manusia. Kata glorious, saya mengambil saudaraku ayat di dalam suratan Daud di Mazmur. Saudaraku, mari kita lihat Alkitab kita, Mazmur pasal yang ke-8 ayat 5-7. Saya bacakan firman Tuhan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuat mereka hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan apa? Kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Haleluya. Satu kali pemazmur mengungkapkan kekagumannya kepada alam semesta yang begitu indah diciptakan Tuhan. Tapi ada satu pertanyaan yang menggelitik hatinya dan dia berkata, Tuhan, siapa ini kami manusia? Siapa ini saya, Tuhan? Sampai kau mengingat kami, sampai kau mengindahkan kami. Tapi dia bukan bertanya tanpa dia mengetahui, saudaraku, karena ayat berikutnya menunjukkan pemazmur Daud mengerti bahwa Tuhan menciptakan pribadinya, menciptakan pribadi saudara dan saya sebagai makhluk yang hidup, yang diciptakan hampir sama. Bukan, saudaraku, sama seperti ya, hampir sama. Berarti punya kualitas, saudaraku, yang mirip dengan Tuhan. Yaitu apa? Dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Kalau kata mahkota kan itu identik dengan raja. Kalau ada seorang raja, dia pasti punya mahkota. Berarti Bapak Ibu Saudara, supaya kita mulai memahami, mengenali siapa diri kita di mata Tuhan. Kita ini adalah pribadi-pribadi yang mulia, yang terhormat. Kita bukan orang-orang yang sembarangan. Kita bukan orang-orang biasa. Kita orang-orang yang luar biasa. Dikasihi dan dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Dan yang berikutnya dikatakan, engkau membuat dia berkuasa. Dia bisa menguasai, saudaraku. Alkitab berkata, kita menguasai segala sesuatu yang diciptakan Tuhan. Itu bicara apa? Kita punya skill, punya kemampuan, punya kecerdasan. Kita punya kekuatan untuk menguasai bidang-bidang tertentu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita punya kapasitas untuk menaklukkan apa yang ada di dunia ini, menguasai bidang hidup kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengaitkan dua ayat ini, Amsal, saudaraku, dan juga Mazmur yang kita sudah baca, maka saudaraku, kita menemukan titik temu mengapa saya memakai kata vast and glorious, cekatan dan mulia. Cekatan akan membawa kita, saudaraku, menjadi orang yang terhormat dan mulia di mata manusia, tetapi menjadi pribadi yang mulia. Kesadaran tentang siapa kita harus menyadarkan kita bahwa kita bukan sekedar mulia dan terhormat di mata manusia, tapi kita harus sungguh-sungguh mulia dan terhormat di mata Tuhan. Karena banyak orang di luar sana, saudaraku, itu hebat sih hebat, oh pintar-pintar, saudaraku. Bahkan mungkin dia, saudaraku, sangat excellent dalam bidang yang dia kerjakan, tapi hidupnya ngawur. Saya punya teman, saudaraku, waktu saya melayani di Sumatera, saudaraku, dia sangat ahli memainkan semua alat musik.
spesialisasinya adalah pemain keyboard, saudara. Tapi saya kaget, saudaraku, waktu dia mulai meninggalkan panggilannya karena dia, saudaraku, ternyata terikat dengan yang namanya dosa pelacuran, saudara ya. Dia sering ke pelacuran. Orang tidak tahu, saudaraku, bahwa ternyata dia terikat dengan dosa itu. Saudaraku, satu kali dia terungkap, saudaraku, melakukan kejahatan itu. Ada salah satu pemimpin mengikuti, kemana ini anak tiap malam keluar begitu ya. Ternyata dia, saudaraku, pergi ke pelacuran. Wow, menakutkan. Bayangkan setiap minggu pelayanan dengan luar biasa excellent. Tetapi, saudaraku, itu hanya dilihat manusia excellent, cekatan, hebat, menguasai bidangnya. Tapi ternyata, saudaraku, tidak berkenan di mata Tuhan. Mengapa? Karena dia tidak menjadi pribadi yang mulia dan terhormat. Itu sebabnya dalam kesempatan ini, saudaraku, saya ingin membagikan sebuah, saudaraku, prinsip-prinsip penting. Menyebutnya values, saudaraku, nilai-nilai yang harus kita hidupi, yang menjadi landasan bagaimana kita menjadi, saudaraku, fast and glorious. Nah, saya memberi akronim, saudaraku, itu adalah CORE, saudara ya. CORE, saudaraku. Kalau disingkat, saudaraku, itu core ya. Kalau dibacanya core, maka saya meminjam istilah core values ya, untuk menyampaikan, saudaraku, bagaimana kita membangun hidup kita menjadi pribadi yang bukan hanya cekatan, tapi mulia, terhormat di mata Tuhan dan di mata manusia. Ada amin, saudara. Karena istilah core values, mengapa saya meminjam istilah core values? Karena core value itu istilah yang umum dipakai, bukan hanya bicara di pelayanan, bukan hanya bicara di sekuler, ya. Bahkan institusi kecil, bahkan juga di, saudaraku, di keluarga-keluarga, banyak keluarga menanamkan core value dalam hidup mereka. Core value pasti Bapak Ibu mengerti, itu adalah nilai-nilai inti, nilai-nilai luhur. Saya waktu memikirkan poin ini, saudaraku, wah, ini menarik. Saya meminjam, saudaraku, 3 poin yang saya mau sampaikan dengan meminjam istilah core value ya. Core value, saudaraku, saya pelajari dalam terjemahannya. Apa sih definisi core value untuk mengantar kepada 3 poin yang saya mau sampaikan, saudara ya. Ternyata core value itu dalam terjemahannya memiliki beberapa pengertian ya. Saudara, yang pertama adalah dikatakan core value itu bicara tentang karakter dan kualitas, bukan sekedar kita berguna atau bermanfaat. Kalau cuma berguna bermanfaat tapi nggak punya karakter, nggak punya kualitas yang baik, maka hanya sekedar biasa-biasa saja, begitu ya. Saudaraku, yang berikutnya kata core value, saudaraku, diterjemahkan adalah prioritas tertinggi yang harus dikerjakan. Jadi kalau ada core value dalam perusahaan atau dalam gereja Emunah atau dalam hidup kita, itu menjadi prioritas yang tinggi yang harus kita lakukan. Apalagi, saudaraku, dalam terjemahan core value itu bicara tentang dasar keyakinan yang dalam. Berikutnya itu asas atau inti dari apa yang menjadi tujuan. Hal-hal yang mendasar yang menjadi penggerak. Bahkan hati yang melandasi untuk bertahan. Jadi kalau kita ini punya core value, itu yang membuat kita bertahan melewati semua proses. Mungkin ada begitu banyak gesekan, ada mungkin orang yang tidak memperhitungkan kita, ada orang yang underestimate kita. Tapi core value akan membuat kita punya hati yang menjadi landasan untuk kita bertahan sampai kita mencapai goal, target yang kita mau kerjakan, kita mau raih dalam hidup ini. Itu sebabnya kalau target atau kerinduan kita, goal kita menjadi orang-orang yang fast and glorious, maka itu akan membuat kita selalu bertahan. Bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya sekedar melayani, tapi menjadi pribadi yang cekatan dan mulia di mata Tuhan dan di mata manusia. Amin, saudara. Nah, apa core value yang saya mau sampaikan, saudaraku? Yang saya beri akronim adalah CORE, saudara ya. Nah, saudara, C itu bicara tentang, saudaraku, yang saya sebut dengan connect. Sekali lagi, C di situ adalah connect. Ya, ayatnya, saudaraku, saya mengambil dari Matius 22 ayat ke-37 sampai dengan 40. Saya bacakan firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Berikutnya, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wow, saudaraku, Yesus sendiri yang mengatakan, bukan murid-murid, bukan yang lain. Yesus yang berbicara dan berkata, kau mau melakukan seluruh kebenaran? Hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau disimpulkan cuma dua katanya, saudara ya. Disingkat, kasihi Tuhan, kasihi sesamamu. Bagaimana cara mengasihinya? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Wow, luar biasa. Saya ingin saudara menangkap mengapa kata connect saya hubungkan dengan kata mengasihi dalam Matius pasal 22. Karena saya percaya connect, saudaraku, artinya connecting tertinggi dan terdalam dalam kehidupan adalah ketika kita masuk di dalam hukum kasih. Ketika kita mengasihi, maka percayalah tidak ada seorang pun bisa mengasihi tanpa terlebih dahulu connect dengan orang itu, tanpa terlebih dahulu mengenal orang itu. Saudara, karena kalau saudara tidak mengenal seseorang, saudara tidak tahu dan tidak punya chemistry, tidak punya connect, bagaimana kita bisa membangun hubungan kasih? Karena kasih lahir dari yang namanya connection, saudara, kedekatan, hubungan, pengenalan. Maka saya percaya, saudaraku, kalau semua orang mengerti kebenaran ini, maka kasih akan selalu diukur dari seberapa connect kita dengan seseorang, begitu ya. Nah, makanya semakin kalau kita sudah mengasihi seseorang atau mengasihi orang tua kita, atau dalam hal ini mengasihi Tuhan, saudaraku, semakin kita dalam mengasihi Tuhan, maka kita punya yang namanya, yang saya beri istilah ini, saudaraku, dalam tanda kutip adalah radar ya. Ada satu sistem dalam dunia teknologi yaitu radar. Saudaraku, radar itu adalah seperti, saudaraku, daya tangkap. Kalau dalam terjemahan kamus, radar adalah, saudaraku, sebuah kemampuan dari sebuah sistem untuk menangkap benda, objek tertentu, baik itu yang diam, yang bergerak, atau yang, saudaraku, yang terlintas di depannya. Nah, saudaraku, itu kan radar dunia. Jadi kalau radar dalam teknologi penerbangan, atau dalam teknologi pelayaran, atau bahkan mungkin radar di kendaraan tertentu, fasilitas tertentu, itu bisa menangkap semua gerakan, gitu ya. Saudara, saya beri contoh ilustrasi radar buatan manusia ya. Karena ada radar yang lebih canggih. Radar buatan manusia, nah yang kita sebut dalam pelayaran atau penerbangan, saudaraku, itu akan menentukan, saudaraku, bagaimana sebuah pesawat atau sebuah kapal itu bergerak menuju sasaran, menuju tempat atau bandara atau pelabuhan. Saya meminjam penerbangan, saudara ya. Nah, pesawat, saudaraku, itu punya sistem, saudaraku, navigasi yang dipandu oleh menara yang disebut dengan ATC, yaitu menara pengawas, Air Traffic Control ya. Makanya, saudaraku, kalau terjadi masalah navigasi untuk, saudaraku, menerima panduan dari menara pengawas, maka tidak heran kita akan bisa mendengar sebuah berita, saudaraku, sebuah pesawat tiba-tiba salah mendarat atau dia salah masuk landasan. Kenapa? Karena terjadi miskomunikasi atau terjadi error dalam yang namanya koneksi di radar, saudaraku, dari pilot kepada menara pengawas. Saya pernah mendengar beberapa kali ada pesawat, saudaraku, tertentu itu salah mendarat di kota tertentu atau di tempat tertentu, atau bahkan terjerumus ke sebuah jurang, begitu ya, karena ada kesalahan yang namanya dalam tangkapan radar. Betapa berbahayanya kalau tidak ada radar. Nah, saya ingin saudara menangkap kata connect dengan kata radar. Itu akan sangat menentukan kita untuk bisa memahami. Kalau dalam hal ini mengasihi Tuhan, kita mulai ada radar. Oh, ini tidak benar nih. Oh, ini udah mulai kompromi. Koneksi kita dengan Tuhan, cara kita mengasihi Tuhan, itu memberi kita sebuah radar untuk kita bisa berkata tidak atau berkata iya terhadap sesuatu. Nah, saya percaya Bapak Ibu, hal inilah yang menentukan kita ini menjadi pribadi yang bukan hanya sekedar cekatan mengerjakan bagian kita, mengerjakan pekerjaan, melakukan pelayanan kita. Kalau radar buatan manusia, dia hanya sekedar
menangkap objek, saudara ya. Oh, dilihat, oh ini ada bahaya, ya kan? Oh ini salah, sudah menyimpang, saudara. Tapi dia tidak punya respon yang lebih canggih dari radar yang ditaruh Tuhan di dalam hati kita, yaitu apa? Intuisi. Tuhan taruh, saudaraku, di dalam hidup manusia itu sebuah intuisi. Intuisi itu adalah seperti gerak hati, saudara. Artinya itu, saudaraku, nggak bisa dipelajari. Karena intuisi itu seperti gerak hati yang kita bisa tahu bahwa oh ini nggak boleh nih. Dan kita bisa menangkap terhadap seseorang. Contoh, biasa yang sudah menikah, atau bahkan juga yang saudara sudah dekat dengan pimpinan saudara, atau saudara dekat sama Tuhan, saudara akan tiba-tiba tahu, ya, oh istri saya, oh ini lagi sakit nih, badan gestur tubuhnya, dia nggak ngomong, tapi kita tahu, wah, kamu kenapa? Kenapa? Karena mungkin bahasanya, kalau dia sakit, tiba-tiba mungkin dia mengalami sesuatu, ya. Ada yang diam, ada tiba-tiba jadi bad moodnya tingkat tinggi, gitu ya. Atau kalau saudara mengerti, memahami pimpinan, bos kita, maka kita tahu, wah ini dia tidak suka dengan cara kerja kita. Sebelum dia ngomong, kita sudah punya gerak hati untuk melakukan recovery atau service untuk recovery-nya, saudara. Nah, itulah intuisi, saudaraku. Saya percaya seseorang kalau kita berbicara cekatan itu sangat dipengaruhi dengan yang namanya connect tadi. Ada sebuah radar, ada sebuah intuisi untuk kita melakukan segala sesuatu. Ayat ini bilang, kalau kau mengasihi Tuhan, maka engkau tahu kebenarannya, maka engkau tahu apa yang dia sukai, apa yang tidak sukai. Waktu semakin engkau connect sama Tuhan, waktu kita semakin connect dengan Bapa kita, maka kita tahu begini, oh apa yang dia sukai itu menjadi kesukaan kita, apa yang dia benci itu menjadi kita benci, saudaraku. Apa yang dia inginkan itu menjadi keinginan kita. Semakin connect kita, maka kita melakukan segala sesuatu yang dia perintahkan dengan makin cepat. Tuhan perintahkan lewat firman-Nya, saudara nggak sungkan-sungkan. Yes, tidak ada kompromi lagi, karena saudara connect, saudara. Saudara tahu ini tidak disukai Tuhan. Saya tidak mau kompromi. Saya nggak mau mengkhianati Tuhan. Seperti Daud berkata, bagaimana mungkin aku menyakiti Tuhan? Seperti Sadrak, Mesak, Abednego berkata, bagaimana mungkin kami menyakiti Tuhan? Lebih baik mereka masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, ternyata connect ini menentukan kita cekatan untuk mengikuti perintah Allah dan cekatan melakukan pekerjaan kita dalam hidup ini. Karena saudara, kalau kita ini berbicara tentang interaksi dengan manusia, maka ayat ini berkata, hukum yang kedua yang sama dengan itu apa? Kasihi sesamamu manusia. Berarti dengan semua orang, dengan siapapun, pimpinan, atau relasi kita, atau bahkan dalam bidang-bidang yang kita kerjakan, ketika kita berinteraksi dengan orang itu, kita mengasihi mereka, maka kita akan berusaha terkoneksi. Dan kalau kita terkoneksi, maka kita akan mulai berusaha begini, bagaimana saya bisa jadi berkat dengan ini orang. Ketika itu mulai muncul, maka kita mulai masuk kepada sebuah gaya hidup untuk kita bisa jadi berkat, saudara. Kita akan punya respon yang tanggap. Kita akan punya respon untuk melakukan sebelum dia minta. Mungkin saudara sudah bisa membaca situasi, intuisi saudara mulai bicara, oh ini yang saya harus lakukan, ini yang dia butuhkan, saya kerjakan. Maka saya percaya, saudaraku, Tuhan disukakan, manusia atau orang di sekitar kita juga disukakan. Karena saudaraku, ini bukan sekedar mengasihi dengan biasa-biasa. Kalau saudara kita cermati tadi dikatakan apa? Dengan segenap hati. Berarti all out, penuh antusias, dengan segenap jiwa. Wah, berarti kita ini harus penuh semangat, saudaraku. Bahkan dengan segenap akal budi. Akal budi itu berarti dengan segala kepintaran, kecerdikan kita, intelektual kita, dengan saudaraku antusiasme kita lakukan, maka otomatis pasti fast and glorious. Amin, saudara. Bagaimana kita menjadi fast and glorious? Sederhana, biar ini menjadi core value yang pertama, yang paling penting, paling fundamen, paling asas, saudaraku, paling dasar. Connect sama Tuhan dan connect sama manusia. Mengasihi Tuhan, mengasihi manusia. Dengan cara bagaimana? Segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi.
maka secara otomatis kita pasti bisa menjadi pribadi yang fast and glorious. Yang setuju katakan amin, saudara. Nah, saya ingin saudara membaca satu ayat yang luar biasa. Ayat ini terkenal sekali, saudara. Kata saudaraku di dalam Kolose, saudara. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Mengapa saya meminjam ayat ini, saudara ya? Karena ada beberapa orang itu cekatan hanya karena faktor-faktor tertentu. Ya, kalau di pekerjaan yang normal Bapak Ibu, karena saudara cekatan sesuai mengerjakan segala sesuatu, karena saudara harus bekerja sesuai aturan dan saudara digaji. Nah, coba kalau saudara nggak digaji, mau nggak saudara all out, saudara cekatan habis-habisan, wah benar-benar mengerahkan segala daya upaya? Saya percaya tidak mungkin. Karena waktu saudara bekerja, saudara terima upah, ya kan? Saudara gaji bulanan. Nah, ada banyak dalam hubungan ini juga, seseorang bisa dekat sama kita, wah responnya cepat sekali, tanggap sekali, karena dia punya, saudaraku, ya kepentingan tertentu, atau dia ingin mendapatkan sesuatu dari kita. Sehingga kalau itu diambil, atau kalau itu tidak dijawab dari hidup kita tidak menjawab kebutuhan itu, dia nggak akan dekat. Dia kan nggak akan tanggap, dia nggak akan, saudaraku, berusaha all out untuk saudaraku menolong kita, memberkati kita, atau menyertai kita. Karena apa? Karena ada motif-motif tertentu. Tapi saudaraku, ayat ini bilang begini, kita ini kalau menjadi fast and glorious, saudaraku, maka nggak ada hidden agenda. Kita nggak punya agenda tersembunyi. Kita melakukan sesuatu dengan ketulusan. Kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan hati nurani yang murni. Karena itu yang Tuhan mau. Orang boleh cekatan, tapi kalau motifnya tersembunyi atau kalau ada maunya, maka itu bukan glorious. Itu, saudaraku, hanya memanfaatkan. Tuhan tidak suka, saudaraku. Firman Tuhan berkata, apapun, garis bawahi, apapun yang kamu perbuat segenap hati. Segenap hati berarti antusiasme, semangatnya, all out-nya, cekatannya, ya udah di dalam satu paket segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Kalau kita lakukan seperti untuk Tuhan, maka ayat ini bilang begini, kamu akan menerima upah dari Tuhan. Percaya Bapak Ibu, bahwa kalaupun pekerjaan atau tiba-tiba saudaraku sumber income kita terputus karena satu dua hal, karena keadaan dan lain, kalau Tuhan yang membela, kalau Tuhan yang subsidi, kalau Tuhan yang support kita, maka Dia bisa memerintahkan dari timur, dari barat, utara, selatan untuk memberkati, mencukupi. Sama seperti Elia diberi makan oleh burung gagak, saudaraku, dia sanggup mengirim siapapun jadi berkat untuk menghidupi saudara. Karena ayat ini berkata, kalau kau lakukan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka percayalah, cekatan kita bukan karena motif-motif tertentu, bukan hanya sekedar mendapatkan upah atau mendapatkan pujian atau mendapatkan apresiasi dari manusia, tapi lebih dari itu. Kalau apresiasi itu datang dari Tuhan, Tuhan memberikan upahnya. Kalau Tuhan beri upah, maka percayalah, roh, jiwa, tubuh kita pasti terpelihara. Katakan amin, saudara. Haleluya, haleluya. Nah, saudara, kata connect ini menjadi sesuatu yang sangat penting yang perlu kita bangun. Karena kalau kita lemot, saudara ya, kalau kita ini tulalit, gak nyambung sama Tuhan, gak connect kan artinya gak nyambung. Kalau aku tulalit itu gak nangkap, sudah radarnya mulai macet, saudara ya, maka kita bisa melihat ada begitu banyak nilai-nilai dalam kehidupan kita bisa tabrak, saudara. Saya atau bahkan Bapak Ibu sudah melihat dalam dunia ini
Ada orang yang tadinya rohani, ada orang yang tadinya sungguh-sungguh, ada orang yang begitu luar biasa punya talenta. Oh, tadinya diurapi, tapi tiba-tiba terpuruk. Kenapa, saudaraku? Karena kehilangan connect-nya dengan Tuhan. Nggak connecting lagi sama Tuhan, disconnect, saudara ya. Ketika dia disconnect, maka yang dia lakukan semuanya itu menjadi rutinitas. Maka yang dia lakukan segala sesuatu itu hanya untuk memuaskan dirinya, bukan lagi sekedar, saudaraku, melakukannya untuk menyenangkan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, tapi kepada egonya. Nah, Tuhan tidak mau kita menjadi gereja, menjadi jemaat, menjadi pribadi yang tulalit, gak nyambung, disconnect. Kita harus menjadi pribadi yang terkoneksi dengan Tuhan. Yang setuju, katakan amin, amin, saudara. Bahkan Yohanes pasal 15 ayat 5 berkata, barang siapa tinggal di dalam aku, ketika kita connect di dalam Tuhan, kita akan berbuah. Segala sesuatu yang kita kerjakan berhasil. Ketika kita meno, kata firman Tuhan, tinggal di dalam, manunggal dengan dia, terkoneksi dengan Tuhan, maka dengar, kita akan menjadi orang-orang yang berbuah. Apa yang kita lakukan berhasil. Kita akan menjadi pribadi yang berdampak. Dalam terjemahan lain, kata berhasil di situ, berbuah di situ adalah karpos. Kita produktif, kita membawa keuntungan, saudara. Orang-orang yang cekatan dan glorious, pasti percayalah, kita akan memberi keuntungan kepada siapapun kita bekerja atau melayani, dan kepada siapapun kita bekerja sama melakukan segala sesuatu. Kita akan produktif, tajam dalam kehidupan. Yang setuju katakan amin, saudara. Dengan cepat yang kedua, saudara, poin yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bicara tentang values yang membuat kita menjadi pribadi yang fast and glorious, saudara ya, yaitu apa? O, saudara ya. Core tadi C, O, yang kedua ini O adalah original, saudara ya. Menjadi yang asli, original. Saudaraku, dari ayatnya, ini ayat sebenarnya sudah sempat disampaikan oleh Pak Hendra, tapi setidaknya saya menambahkan ya Pak. Saya ingin, saudaraku, setidaknya melengkapi, saudaraku, karena ayat ini memang ayat yang powerful. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara lihat, katakan, ia mau, Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Di dalamnya mana, saudara? Di dalam kebenaran yang tadi di atasnya. Yaitu apa? Untuk melakukan pekerjaan baik sebagai apa? Buatan Allah. Jadi ternyata, saudaraku, kita ini buatan Tuhan. Buatan itu, saya pernah menyampaikan tentang khotbah masterpiece. Kalau aku kata buatan, salah satu terjemahannya adalah masterpiece, mahakarya, satu-satunya. Tidak ada yang seperti saudara. Saudara adalah ciptaan Tuhan satu-satunya, sangat unik, sangat spesial. Tidak ada yang seperti saudara yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Ya, Reynold Sinaga, saudaraku, hanya satu-satunya di dunia ini. Nah, Tuhan ciptakan saya, Tuhan ciptakan saudara, unik, spesial. Dan keunikan itu membuat kita harus menyadari ada tanggung jawab yang mengikutinya. Apa yang kita harus lakukan? Melakukan pekerjaan baik. Kata baik di situ, saudaraku, dipakai kata agathos. Agathos itu bukan hanya sekedar performance. Kata agathos itu bicara tentang kualitas-kualitas tertentu yang membuat kita ini menjadi pribadi yang excellent, yang saudaraku cekatan, pribadi yang sungguh-sungguh mengerjakan hal-hal dengan terbaik dalam bidang yang kita kerjakan. Dengar, kita ini mahakarya Tuhan. Kita nggak bisa underestimate diri kita berkata, aku ini mah dari desa, udah nggak sekolah, cuma lulus SMA. Ya mungkin berkata begini, wah Pak, saya SMA aja nggak lulus Pak, mau gimana Pak? Anda keliru. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang lahir bukan menjadi orang yang biasa-biasa. Semua kita adalah pribadi yang masterpiece, mahakarya. Saudara mau lahir di desa, di kota, saudara mau lahir, saudaraku, di pedalaman, dimanapun, saudara tidak lahir kebetulan. Tuhan punya rencana.
bahwa saudara masterpiece. Katakan kepada diri saudara, saya adalah masterpiece. Sekali lagi katakan, Reynold adalah masterpiece, mahakarya. Nah, ada tanggung jawab yang luar biasa. Karena waktu saudara lihat ayat ini ada terjadi pengulangan. Karena dikatakan pertama, buatan Allah. Berikutnya, di kalimat berikutnya, diciptakan dalam Kristus Yesus. Sebenarnya ini sekedar meneguhkan, saudaraku, bahwa kita ini buatan Allah. Kita diciptakan original. Tidak ada duanya. Tapi karena dosa, saudaraku, kita mengalami degradasi nilai. Roma berkata, barang siapa berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Ternyata dosa itu menggerus kualitas kita. Ternyata dosa itu, saudaraku, menurunkan kualitas kemuliaan Tuhan. Lack of the glory katanya. Mengalami penurunan kualitas. Itu sebabnya Yesus mati bagi kita. Kita diciptakan ulang. Waktu kita lahir baru, terjadi pembaruan. Maka kalimat ini berkata, kita ini buatan Allah, original sih. Tapi karena dosa menurunkan kualitas itu. Itu perlu peneguhan yang kedua. Yesus harus datang, mati menebus kita. Sehingga lewat penebusannya ketika kita lahir baru, kita diperbaharui kembali untuk menjadi seperti semula, masterpiece. Dan ada tanggung jawab, konsekuensinya. Kau harus melakukan segala sesuatu yang dipercayakan menjadi tanggung jawabmu, panggilanmu, tujuan-tujuan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup. Karena kalau itu tidak kita kerjakan, kita sedang menyangkali kemahakaryaan Tuhan. Kita sedang menyangkali originalitas kita. Waktu Tuhan ciptakan kita, bahkan yang lebih celaka lagi, kita sedang menyangkali karya Yesus yang mati menebus kita, supaya kita kembali kepada posisi hakikat kita yang semula, yaitu ciptaan yang mulia, ciptaan yang original, yang punya panggilan yang khusus. Kita diciptakan, saudaraku, agathos, excellent, cekatan. Kita melakukan segala sesuatu dengan mulia. Makanya kalau kita kerja dan hidup ini biasa, dodol garu, sontoloyo, saudara, percayalah kita sedang menyangkali karya Yesus. Kita sedang menyangkali kemasterpiecean kita, mahakaryaan kita. Itu adalah, saudara, produk sifat yang Tuhan tanam dalam hidup kita. Agathos, excellent, tapi karakter, integritas kita, dan semua yang kita kerjakan itu menjadi pembawaan kita, original kita. Saudara, makanya saya percaya, saudaraku, Tuhan berikan kita calling. Tuhan memberikan kita tujuan. Mengapa kita lahir? Itu supaya menyadarkan kita. Kita hanya akan menjadi pribadi yang paling excellent, paling cekatan, paling maksimal ketika kita menjadi yang asli. Ada amin, saudara. Saya ingin saudara menangkap sebuah ilustrasi saya, saudara ya. Ini tentang dua orang yang bernama Michael. Yang satu adalah Michael Jordan, yang satu adalah Michael Schumacher ya. Michael Jordan pasti beberapa banyak di antara kita tahu, bahkan mungkin bagi generasi sekarang kalau googling maka kita pernah mendengar atau mungkin melihat video-videonya di zaman dulu. Adalah seorang legenda, saudaraku ya, legenda, saudaraku, NBA yang terkenal dari Amerika ya. Wah, pebasket hebat, memenangkan berbagai juara, saudaraku. Wah, dia orang hebat, dianggap legenda yang luar biasa, diikuti, diteladani, saudara. Dan yang satu adalah Michael Schumacher, saudaraku ya, seorang legenda Formula 1, saudaraku, F1 yang sangat termasyur dari Jerman ya. Wah, orang-orang tahu kalau pada waktu itu saya juga suka F1. Dulu saya ikuti, saudara ya, pertandingan, saudaraku, F1 dulu ya, perlombaan F1. Wah, saya senang sekali. Salah satu yang saya suka adalah Michael Schumacher. Wah, dia menyalip dengan cepat sekali. Tapi saya mau beritahu begini, sekalipun namanya sama di depan Michael Jordan, Michael Schumacher, saudara, percayalah, Michael Jordan tidak akan pernah bisa menjadi Michael Schumacher. Dan Michael Schumacher tidak akan pernah mau dipaksa, mau saudaraku, diusahakan seperti apapun, Michael Schumacher tidak akan pernah bisa menjadi Michael Jordan. Kenapa? Karena mereka punya panggilannya sendiri. Mereka punya, saudaraku, destiny yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Yang satu menyukai otomotif, yang satu menyukai basket, saudara. Artinya, saudaraku, kita nggak bisa berusaha menjadi orang lain.
Kita nggak perlu, saudaraku, berusaha untuk menjadi seperti orang lain. Saudara harus menjadi seperti saudara apa adanya. Saudara harus menghidupi panggilan saudara yang paling asli. Karena masterpiece, kemahakaryaan Tuhan itu membawa kita sebuah, saudaraku, panggilan yang luar biasa yang Tuhan tentukan. Kalau kita terpanggil untuk menjadi saudaraku pemusik, percayalah, saudara akan menjadi pribadi yang paling cekatan, paling cepat menangkap semua, saudaraku, yang namanya skill musik, teknik musik yang hebat. Saudara akan dengan cepat belajar menangkapnya, karena itu adalah panggilan saudara. Tapi kita tidak akan pernah bisa menjadi seperti orang lain. Mungkin saudaraku jadi pengajar gereja anak, sekolah minggu, ya. Wah, ada susah sekali, ya. Ya enggak. Anda kalau kita berusaha jadi seorang pengajar untuk anak-anak, itu passion kita, itu panggilan kita. Percayalah, hanya Anda yang paling produktif, paling tajam, paling maksimal, paling cekatan untuk mengajar, mempengaruhi dunia anak. Kalau panggilan kita, saudaraku, Tuhan taruh sebagai, saudaraku, orang yang ahli di dunia kesehatan, percayalah, hanya saudara yang paling cekatan menolong orang, menyembuhkan orang, membawa orang mengalami kesembuhan. Itu destiny hidup saudara, itu purpose, itu panggilan saudara. Kita hanya akan paling cekatan, dan bukan hanya paling cekatan, kita akan menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Karena dengar, saudara, Tuhan tidak pernah, saudaraku, sembarangan. Waktu dia tanam 1 talenta, dia tanam 2 talenta, 2 tanam 5 talenta, percayalah, saudaraku, dia tahu dia mengerjakan dalam kita sesuai dengan kesanggupan kita. Karena saya percaya begini, kita mungkin bisa menguasai banyak hal, tapi kita akan menjadi orang yang rata-rata. Ya, ada beberapa teman saya itu suatu bisa menguasai musik. Wow, dia bisa main drum, dia bisa main keyboard, dia bisa main bass, dia bisa main saksofon. Tapi percayalah, saudara, kalau dia tidak menemukan passion paling utamanya, contoh, saudara, dia keyboardis, ya, maka dia akan selalu rata-rata. Kapan dia menjadi seorang yang sangat fast, sangat menguasai, skillful, saudara, kalau dia menemukan, oh ternyata ini yang menjadi yang utama, yang menjadi passion saya, panggilan saya, keyboardis, maka saudara akan menjadi orang yang paling excellent, jadi saudara paling cekatan, saudara, di bidang saudara. Itu yang Tuhan mau. Kita harus menjadi orang yang original, yang asli. Kita hidupi sesuai panggilan kita, sesuai passion kita. Kalau saudara suka dengan training, maka saudara akan paling cekatan mengerjakan hal-hal seputar training. Saya suka dulu training, saya mengawali pelayan saya di bidang training. Saya senang sekali bikin game icebreaker, saya buat. Saya senang, cepat sekali, punya dinamika, saudaraku, yang bisa melakukan manuver A, manuver B. Kalau ini gagal, saya akan kerjakan ini. Kenapa saya bisa sedemikian cekatan, cepat? Maka percayalah, karena saya mencintainya. Itu passion, itu sesuatu yang Tuhan taruh di hati kita. Yang kedua, yang saudara, bagaimana kita menjadi orang fast and glorious, saudara, adalah original, saudara. Kita menjadi pribadi kita sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan profesi yang asli, yang Tuhan taruh, yang jadi passion kita. Kerjakan itu, maka percayalah, saudara, bukan hanya cekatan, tapi, saudaraku, Tuhan berkata, sabaslah engkau, hai hambaku yang setia. Kalau saudara pelajari orang yang 5 talenta, 2 talenta, mengapa dia dikenan Tuhan? Mengapa dia menjadi orang glorious? Tuhan berkata, sabaslah engkau. Karena dia mengerjakan 2 talenta itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan percayakan 2 lagi jadi 4. Yang 5 dia kerjakan sungguh-sungguh. Dia mendapatkan 5, terima 10, saudara. Itu berarti, saudara, kalau kita menjadi orang yang menghidupi talenta, panggilan kita, dengan sesuai apa yang Tuhan taruh, kita bukan hanya menjadi orang yang cekatan, menguasai bidang kita, tapi kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Sabaslah kau, hai hambaku yang setia. Haleluya, haleluya. Saudara, yang terakhir, saudara, dengan cepat saja, ya. Yang terakhir, saudara, re, saudara, ya. Kata re, saudaraku, itu bicara tentang relevan, saudara, ya. Relevan itu berbicara tentang, saudaraku, kita ini tidak boleh, saudaraku, jadul, ya. Kita ini harus tetap konteksnya bisa mengikuti perkembangan yang ada. Kita bisa beradaptasi, saudaraku, ya. Kita bisa mengupgrade diri kita. Saya bacakan ayatnya, saudaraku, di dalam Kisah Rasul 13 ayat 36.
bagian A ya. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi di zaman dia hidup, dia melakukan kehendak Allah. Artinya, saudaraku, setiap zaman cara Tuhan bekerja berbeda, terhadap orang juga berbeda. Kita tidak bisa memaksakan, saudaraku, cara perkenanan Tuhan, cara pemakaian Tuhan di masa lalu dengan masa sekarang. Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang dinamis, Allah yang, saudaraku, progresif, saudaraku, Allah yang bukan statis. Tuhan itu selalu bergerak. Maka kalau saudara lihat kegerakan gereja dari masa dulu ke masa sekarang, kita akan melihat terjadi perubahan. Dari mulai gereja gerakan Katolik, Protestan, mulai gerakan Metodis, Presbiteria, sampai gerakan Pantekosta, gerakan Karismatik. Ada begitu banyak gerakan yang saya tidak bisa sebut, saudaraku, di antara dari gerakan-gerakan yang tadi yang saya sebut. Terjadi movement dari Tuhan. Tuhan itu bergerak. Kalau kita nggak bergerak, kita ketinggalan. Demikian juga dengan canggihan teknologi, saudara ya. Demikian juga dengan zaman ini. Tuhan bergerak sedemikian rupa. Dulu di awal-awal tahun 2000, saudaraku, beberapa gereja itu nggak suka, saudaraku, orang khotbah pakai PowerPoint. Dulu saya pernah diundang khotbah di sebuah gereja, terus saya dapat, saudaraku, masukan dari salah satu pemimpinnya. Pak, kenapa harus pakai PowerPoint? Kayaknya nggak rohani, Pak. Kenapa? Nggak ngeflow dengan Roh Kudus, katanya. Oh, saya memaklumi mungkin paradigmanya. Jadi saya tidak bisa menghakimi karena mungkin pemahamannya berbeda. Tapi saudara lihat, orang hari-hari ini bukan hanya dengan PowerPoint, tapi dengan aplikasi tertentu bisa menyampaikan khotbah. Saya percaya bahwa teknologi berkembang, bahwa media-media yang terbuka ini bukan membuat kita ini menghalangi pekerjaan Tuhan atau menghalangi aliran Roh Kudus. Saya senang berkhotbah dengan PowerPoint, tapi saya tidak membatasi kuasa Roh Kudus juga untuk membawa saya mengalir, gitu ya. Nah, orang kalau nggak mengikuti ini, kita mulai ketinggalan, saudara ya. Bahkan kalau kita lihat sekarang, kita mulai membuka mata kita. Di tengah pandemi ini, saudaraku, tiba-tiba gereja, saudaraku, yang dibatasi oleh 4 dinding gereja seperti ditembus oleh pandemi ini, sehingga orang tidak lagi, saudaraku, terkotak dalam sinode, terkotak dalam gereja, tapi bisa terhubung lewat Zoom, terhubung lewat YouTube, terhubung lewat Instagram, terhubung lewat Facebook. Sedemikian rupa. Tadinya orang tidak, saudaraku, tidak semua menyukai, saudaraku, beribadah lewat YouTube. Sekarang tidak bisa tidak, karena pandemi ini demi kebaikan, demi keselamatan, demi yang namanya, saudaraku, menjaga orang satu sama lain. Orang hari ini mulai menyadari, ya, kalau kita nggak beradaptasi dengan teknologi, kita tidak bisa melakukan ibadah-ibadah online, kita tidak tergerak, maka kita akan kehilangan movement-nya Tuhan. Kita harus melakukan kehendak Allah di zaman kita hidup. Kalau zaman sekarang adalah zaman, saudaraku, Facebook, maka saudara akan memakai Facebook untuk menjadi media untuk menyampaikan kebenaran. Kalau saudara zaman sekarang adalah zamannya, saudaraku, Instagram, zamannya Snapchat, saudaraku, TikTok, maka bisa semua cara kita pakai untuk menyuarakan kebenaran. Karena firman ini berkata, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, maka Renold, maka gereja Emunah, setiap kita melakukan kehendak Allah di zaman di mana kita hidup. Kalau zaman ini terbuka, saudaraku, TikTok, pakai TikTok bukan hanya nyanyi-nyanyi yang, saudaraku, yang sekedar nyanyi biasa, tapi itu jadi pesan-pesan profetik membangun orang lain. Bahkan Instagram kita pakai untuk ibadah dan lain sebagainya. Kalau enggak, saudaraku, kita akan ketinggalan zaman. Kita akan menjadi jadul. Bahkan, saudaraku, orang-orang bisa menutup mata dan menutup telinganya terhadap kebenaran. Salah satu kisah yang, saudaraku, yang menarik, yang mungkin pernah saudara dengar adalah persaingan antara Seiko dengan jam, saudaraku, Eropa. Soalnya ini hanya sebuah ilustrasi saja. Saudaraku, waktu itu, saudaraku, jam-jam Swiss, jam-jam Eropa menguasai pasaran jam dunia. Saudaraku, dan Seiko, jam dari pasaran Jepang, dianggap terbelakang, nggak dianggap dilirik, saudara ya. Tetapi apa yang terjadi pada tahun 1969, saudaraku, muncul, saudaraku, kekuatan baru dalam dunia, saudaraku, jam, saudara ya. Tiba-tiba, saudaraku, Seiko meluncurkan produknya Seiko Quartz Astron, saudara ya. Itu tiba-tiba booming, saudara. Kenapa? Karena beberapa tahun sebelumnya Swiss ditawarkan teknologi quartz. Saudaraku, mereka menolak karena mereka menganggap, saudaraku, jam-jam Eropa, jam-jam buatan Swiss itu adalah jam terbaik.
Padahal saudaraku, ternyata Quartz itu punya teknologi, saudaraku, itu lebih mantap saudaraku dalam hitungannya. Ternyata saudaraku, produksi Quartz itu lebih akurasinya lebih baik dari jam mekanik, ya. Lebih, saudaraku, desainnya juga lebih radikal. Dimensi jamnya, ketebalan casingnya itu membuat warna yang baru. Saudaraku, tiba-tiba saudaraku, pada tahun itu, mulai dari tahun 1988, perusahaan-perusahaan jam Swiss itu tiba-tiba terjun bebas. Ya, bahkan saya waktu baca saudaraku di berita di internet dikatakan mereka harus saudaraku mengurangi karyawannya 90.000 tahun 70-an, bahkan 28.000 tahun 88. Kenapa? Mulai tersaingi dengan yang namanya saudaraku dengan teknologi jam Quartz yang diambil oleh Seiko, saudara, ya. Artinya kalau saudara aplikasikan dalam hidup ini, kalau kita tidak mengikuti, tidak berupdate, saudaraku, tidak mengupgrade, maka kita bisa ketinggalan, saudaraku. Dunia ini bisa lebih tertarik dengan, saudaraku, dimuridkan oleh dunia dengan semua kecanggihan, dengan semua yang namanya, saudaraku, hiburannya. Dunia ini akan memberikan tawaran-tawaran hiburan yang menarik dengan packaging, dengan sistem, dengan, saudaraku, layanan yang jauh lebih menarik. Maka gereja akan menjadi gereja yang ketinggalan. Saya berdoa kita menjadi gereja yang semakin up to date, semakin, saudaraku, kekinian. Bukan berarti kita menjadi serupa dengan dunia, bukan. Tapi kita menjadi gereja yang berdampak untuk kita bisa memenangkan generasi milenial, generasi yang kekinian. Maka kita harus menjadi gereja yang kekinian. Bukan berarti kita sudah menabrak nilai-nilai kebenaran, tetapi kita mengupgrade. Kita bisa memenangkan, saudaraku, musik-musik. Kita bisa memakai musik-musik yang semakin canggih, teknologi yang canggih kita bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Saudara, saya percaya kalau gereja menangkap ini menjadi gereja yang relevan. Poin yang ketiga, relevan, saudaraku. Maka kita akan selalu menjadi pribadi yang update. Kita selalu menjadi self-upgrade. Kita upgrade diri kita. Kita gunakan segala sesuatu. Kita train hidup kita. Kita perlengkapi supaya kita menjadi cekatan menjawab kebutuhan. Karena gereja, ketika kita tidak menjawab kebutuhan yang ada di zaman di mana kita hidup, maka gereja menjadi gereja yang ketinggalan, tidak menarik, saudara. Sama seperti saudara kalau menonton televisi, saudara akan memilih channel-channel yang menarik menurut saudara. Saudara melakukan segala sesuatu, aplikasi tertentu, handphone tertentu, sesuai dengan selera, sesuai dengan kebutuhan saudara. Mengapa bisa? Karena saudara punya need sendiri. Maka saya percaya bagaimana kita menjadi gereja yang fast and glorious, maka tidak bisa tidak. Kita harus melakukan kehendak Allah di zaman di mana kita hidup. Zaman yang berkembang, teknologi, gadget, milenial, dan semua, saudaraku, yang terjadi. Kita harus berubah. Sama-sama katakan, saya harus berubah. Kita harus relevan. Relevan menuntut perubahan yang radikal. Relevan menuntut upgrading untuk semua tatanan, nilai, saudaraku, bahkan sistem-sistem layanan yang ada. Makanya hari ini kita bisa beribadah online sederhana karena kita mau menjawab kebutuhan dan tantangan lewat media online. Kita terhubung lewat online ini, saudara. Haleluya, haleluya. Saya berdoa, saudaraku, hari ini kalau saudara menangkapi 3 poin ini, saudaraku. C, O, R, saudaraku. C itu yang pertama adalah, saudaraku, connect. Yang kedua, O adalah original. Maka R, saudaraku, itu bicara tentang relevan, saudara, ya. Core values, C-O-R-I. Saya hanya menginginkan saudara menangkap kebenaran ini. Mari kita menjadi pribadi yang connect dengan Tuhan, yang original, hidup dengan panggilan kita, dan menjadi pribadi yang relevan. Percayalah, perkenanan Tuhan, gloriousnya kita akan menjadi pribadi yang mulia, yang terhormat, dan kita menjawab kebutuhan dari semua orang-orang. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini yang mulai tidak connect dengan Tuhan, bahkan kita tidak connect dengan orang lain, kita apatis. Di tengah pandemi ini banyak orang yang tidak connect dengan orang lain, cuek, masa bodoh dengan orang lain. Saya mau beritahu begini, kita nggak bisa menjadi fast and glorious kalau kita cuek, apatis, kita masa bodoh. Kita harus connect, kita peduli, kita tanggap, kita harus penuh belas kasihan. Karena itulah connect dengan Tuhan. Love God, love people.
God connect people, maka kita fast and glorious. Kalau kita menjadi pribadi hari ini yang masih belum hidupi panggilan kita, mari bertobat, kembali kepada panggilan saudara. Kalau ada beberapa di antara saudara sudah mulai meninggalkan panggilan saudara, Tuhan udah taruh passion itu, Tuhan sudah taruh talenta itu, tapi saudara mulai meninggalkannya. Kalau lebih fokus kepada dunia, kembali kata Tuhan, kembali saudara. Kalau saudara menutup diri terhadap perubahan, mari saudara, buka diri saudara, katakan kepada diri saudara, Tuhan aku mau berubah, Tuhan tuntun aku untuk saya relevan, menjawab kebutuhan, menjadi berkat dalam kehidupan. Mari angkat tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, hari ini aku berdoa buat semua kami yang hadir dalam ibadah online ini. Tuhan jamah Tuhan, semua jemaat-jemaat emunah, bahkan setiap kami yang join dalam ibadah, siapapun kami yang mulai jauh dari Tuhan, tarik kami untuk kami connect sama Tuhan, supaya kami kembali mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kami, supaya kami juga mengasihi sesama kami. Kami tidak asik hidup untuk diri kami, supaya kami bisa menjawab kebutuhan orang lain, menjadi orang-orang penuh belas kasihan, berinteraksi, menjawab kebutuhan yang ada di sekitar kami, sehingga hidup kami jadi berkat. Oh Tuhan, tolong umat-Mu Tuhan, bangkitkan roh belas kasihan, bangkitkan Tuhan hati yang dekat intim bersama Tuhan. Bahkan kalau ada beberapa di antara umat-Mu Tuhan yang sedang hidup di luar panggilannya, tarik kembali Tuhan untuk hidup dalam panggilan Tuhan, menjadi orang-orang yang cekatan mulia, mengerjakan bidang-bidang yang Tuhan percayakan dengan sepenuh hati. Tuhan teguhkan, topang Tuhan. Bahkan setiap kami yang menutup diri terhadap perubahan, hari ini buka kami supaya kami menjadi orang yang relevan, yang terbuka, bukan orang yang sekedar hanya hidup mengkritik dan juga menutup diri Tuhan terhadap apa yang harus kami lakukan, apa yang harus pemimpin-pemimpin yang lakukan, yang inginkan dalam pelayanan ini. Kami mau belajar respon, kami mau belajar tanggap Tuhan, kami mendukung semuanya supaya gereja ini, pelayanan ini, hidup kami menjadi relevan, menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Tolong Tuhan umat-Mu yang hadir, yang join hari ini, di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, mari arahkan hati. Mari kita bangkit berdiri, kita tengadahkan wajah kita, kita mau terima berkatnya, kita mau terima anugerahnya. Oh Ramasyakarama, oh Tuhan Kau baik, kami sudah menerima firman-Mu, kami sudah menerima hadiran-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya kami pulang tidak sama lagi, kami akan menjadi orang yang fast and glorious Tuhan, mulia, cekatan, jadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, pulanglah. Terimalah anugerah, damai sejahtera yang berasal dari Bapa kita, Bapa yang penuh kasih itu, Bapa yang pemberian-pemberiannya adalah pemberian yang terbaik, yang tidak ada bayangan pertukaran, itu menjadi bagian kita. Cinta kasih dari anaknya yang kekasih, bahkan penghiburan kuat kuasa Roh Kudus turun dalam santero hidup kita. Sampai Maranatha, Dia akan menjemput kita di awan-awan pada kedatangan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami, kami terima berkat-Mu. Kami mau menjadi pribadi yang fast and glorious, cekatan, mulia, dikenan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. God bless you. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Reynold Sinaga yang sudah membagikan firman yang begitu luar biasa memberkati kami semua. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Reynold Sinaga dimanapun Bapak Reynold berada, dan kepada banyak orang, semakin banyak orang diberkati. Bapak Ibu Saudara semua, saya mengajak kita semua sebagai jemaat GES, mari kita melakukan dan membuktikan firman Tuhan pada hari ini, yaitu menjadi pribadi yang cekatan dan juga mulia. Mulia di hadapan manusia dan juga mulia terutama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya percaya berkat firman Tuhan pasti akan terjadi dalam hidup kita ketika kita melakukannya. Dan saya juga mengingatkan pada Bapak Ibu Saudara semua untuk menjaga protokol kesehatan kemanapun Bapak Ibu berada, pada saat bekerja, bahkan pada saat melakukan aktivitas. Saya percaya Tuhan selalu memberi kekuatan. Bagi Bapak Ibu Saudara semua yang sakit hari ini, tetap percaya, tetap berharap pada Tuhan bahwa Dia sanggup
untuk menyembuhkan kita semua. Dan bagi Bapak Ibu yang diberikan kesempatan dan kasih karunia Tuhan tidak mengalami sakit, ayo mari kita terus jaga kesehatan kita dan jaga kesehatan sesama kita. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur bersama-sama Bapak Ibu Saudara semua. Kita angkat pujian. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.